Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai jadwal pelajaran yang sudah di-share ke kalian, hari ini jam pelajaran terakhir ini yaitu mata pelajaran PPKN. Ini mata pelajaran PPKN. Namun sebelum kita masuk ke materi PPKN, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk berdoa ini, untuk hari ini Bapak pimpin, kemudian nanti kalian hafal. Setiap pertemuan kalian membaca doa masing-masing. Jadi untuk hari pertama ini Bapak yang akan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, anak-anakku sekalian, kita masuk ke materi pertama. Namun sebelum Bapak menyampaikan materi PPKN ini, supaya lancar komunikasi kita dan proses kegiatan belajar mengajar kita, untuk kelas 7 Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kalau kemarin Bapak dalam kegiatan MPLS sudah memperkenalkan diri, jadi waktu penyampaian materi pendidikan karakter. Tapi tidak ada salahnya kita akan perkenalkan lagi hari ini. Nama Bapak Haidi Nur, Dr. Andes Haidi Nur. Kemudian alamat Bapak tinggal di Sampit, di Kecamatan Damang, di Perumnas Gunung Arjono. Kemudian status sudah menikah Bapak ini, anak 2. Jadi anak Bapak 2, semuanya laki-laki. Demikian untuk perkenalan kita, dan selanjutnya kita memasuki materi PPKN. Coba kalian buka di halaman bab 1, halaman 1. Jadi kalian buka di bab 1 di halaman 1. Situ judulnya Proses Perumusan dan Penetapan Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi proses perumusan dan penetapan dasar negara Republik Indonesia. Kemudian kamu lanjut di sebelah, di halaman 3-nya. Halaman 3 itu bagian A. Bisa kamu lihat di bukunya. Bagian A itu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kemudian ada bagian 1. Bagian 1 itu pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau yang singkatannya BPOPKI, atau kependekannya BPOPKI. Kepanjangannya pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian ada lagi yang bagian 2-nya perumusan dasar negara. Kemudian ada A, itu sidang pertama BPOPKI. Nah, materi ini dari halaman 3 tadi, nah, sampai ke halaman 5. Untuk kalian baca, kalian ingat, kalian hafal setiap yang penting. Nah, kemudian
Dari materi-materi itu yang kamu baca dari halaman 3 sampai halaman 5 ini, halaman 6 ya, sampai halaman 6. Nanti setelah kamu baca, kamu buat resume atau ringkasan. Jadi meringkas itu catat yang kamu anggap, kamu nilai penting. Jadi kalimat atau kata-kata yang penting itu kamu catat dari judulnya tadi, dari bab 1 di atas tadi itu kamu catat. Kemudian isinya, nah itu kamu ambil yang penting-penting saja. Jadi tidak usah dicatat semuanya. Jadi contoh ya, Bapak membuatkan contoh cara membuat resume, membuat ringkasan. Misalnya di halaman 3, kalian bisa melihat, buka halaman 3, itu di nomor 1 itu pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang tadi disingkat BPOPKI. Nah, BPOPKI ini kalau kamu sudah membaca, misalnya membaca di paragraf kedua itu, Jepang berkuasa di Indonesia sejak 1942 sampai 1945. Kemudian lanjut ke kalimatnya, kekalahan Jepang atas sekutu dalam Perang Asia Timur Raya pada 1945 menyebabkan kedudukan Jepang di Indonesia semakin terdesak. Itu kamu baca. Nah, nanti setelah kamu habis membaca, kamu ambil yang penting. Nah, yang penting itu dari paragraf kedua tadi, Jepang berkuasa di Indonesia sejak 1942 sampai 1945. Nah, itu dicatat, penting itu. Kemudian lanjutnya kalimat yang penting juga, Jepang mengalami kekalahan menghadapi tentara sekutu dalam Perang Asia Timur Raya. Nah, itu penting, catat juga. Itu dicatat. Kemudian lanjut bacaannya kan itu. Karena Jepang memahami kondisinya, maka mereka berusaha untuk mendapatkan simpati dari rakyat Indonesia agar bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia bisa membantu Jepang dalam menghadapi tentara sekutu dan juga menghadapi Belanda. Itu tidak usah dicatat itu. Yang dicatat yang pentingnya untuk mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia, itu catat. Maka Jepang menjanjikan Indonesia merdeka. Nah, itu masuk penting. Jepang menjanjikan Indonesia merdeka. Kemudian kalimat selanjutnya itu ada. Nah, yang penting itu diambil untuk meyakinkan bangsa Indonesia, maka Jepang mengumumkan membentuk badan yang bertugas untuk melakukan penelitian, penyelidikan dalam rangka usaha untuk menciptakan negara merdeka, negara yang dijanjikan untuk merdeka tadi. Nah, pengumuman itu disampaikan pada tanggal 1 Maret. Itu penting dicatat. Jadi itu dicatat. Jadi tidak harus semua kalimatnya dicatat. Tanggal 1 Maret Jepang mengumumkan adanya pembentukan BPOPKI. BPOPKI disingkat aja karena sudah di atas ada kepanjangannya, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada lagi kalimatnya yang lebih penting lagi, ditulis tuh, ke tanggal 28 Mei Jepang meresmikan BPOPKI atau mesahkan, dilantik. Kemudian yang penting lagi, anggota BPOPKI berjumlah 67 orang. Nah, itu dicatat, itu penting. Jadi kalimat yang lain tidak usah dicatat. Kemudian dari 67 orang anggota, 60 orang bangsa Indonesia. Jadi anggota BPOPKI itu 60 orang itu warga negara Indonesia atau bangsa Indonesia. Itu dicatat. Kemudian 7 orangnya dari bangsa Jepang. Dicatat itu pentingnya.
Jadi tidak harus semua dalam resume itu. Kemudian BPOPKI mengadakan sidang tanggal 29 Mei. Jadi hanya ada kalimatnya, berarti 29 Mei sampai 1 Juni. Jadi itu cara membuat resume. Nah, sekali lagi Bapak ingatkan, jadi halaman 3 ini, halaman 3 dari A itu yang kamu baca bagian 1 dari 1 dulu. 1. Pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian lanjut lagi bacanya di nomor 2, perumusan dasar negara. Ada kan di situ? Nah, perumusan dasar negara terus dibaca juga. Lalu di bawahnya ada terbagi 2, itu ada A sidang pertama BPOPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Kemudian baca lagi di bawahnya lagi bagian B, sidang kedua BPOPKI tanggal 10 sampai 16 Juli. Itu yang dicatat. Jadi di bagian pertama, kalau sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, itu BPOPKI merumuskan dasar negara Pancasila. Nah, dalam dasar negara ini kalau kamu baca, yang pentingnya yang kamu resume itu kamu catat yang penting tanggal sidangnya tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Kemudian tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang menyampaikan pidato gagasan untuk rancangan dasar negara. Ada 3 orang. Yang pertama Muhammad Yamin, itu tanggal 29 Mei. Kemudian Supomo itu tanggal 31 Mei. Kemudian Insinyur Soekarno itu tanggal 1 Juni. Nah, ini jadi untuk meringkas, meresume, itu tulis yang penting-penting saja. Jadi jangan semua ditulis. Kalau kemarin kan waktu Bapak menyampaikan pendidikan karakter, ada resume itu hampir semua ditulisnya. Jadi singkat aja yang penting-penting. Jadi kamu cari yang penting saja, dicatat, nanti disusun. Nah, itu nanti akan kalian kumpul ke sekolah nanti. Ada pemberitahuannya nanti mungkin hari Senin. Itu kalian mengumpul tuh. Tapi nanti ada informasi lewat di grup ini mengumpul hasil resume itu kapan. Tapi rencananya hari Senin. Nah, di samping itu terakhir ada soal, ada uji kompetensi. Nah, uji kompetensi 1 itu kalian kerjakan nanti. Cara mengerjakannya lewat WA aja, jadi langsung lewat Google. Jadi nanti Bapak kirim ke HP kalian. Kamu baca soal di buku ini, di buku paket ini. Baca soalnya kamu baca, misalnya nomor 1, perhatikan rumusan dasar negara berikut ini. 1. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Jawabannya ada ABCD. Nah, jawaban ABCD itu nanti kamu jawab di HP kami, ada nanti muncul yang A atau B atau C. Nah, baru nanti kalau sudah selesai jawaban itu nanti kamu kirim. Itu mudah saja cara tekniknya untuk melaksanakan itu. Mungkin ini dari yang perlu saya sampaikan. Jadi ingat tadi baca dari halaman 3 sampai halaman 5. Kemudian kamu buat resume, kamu ringkas. Dan ringkasan itu akan dikumpul ke sekolah mungkin hari Senin. Di samping itu juga kerjakan soal uji kompetensi 1. Soalnya di buku ini kamu baca, jawabannya nanti ada di Bapak kirim di Google. Jadi itu yang dapat Bapak sampaikan. Mari Bapak akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Dan kalian silakan dibaca, disimak, dibaca bukunya, buku paketnya, dan di resume, diringkas,
Kemudian dijawab soal-soal pada uji kompetensi sebanyak 15 soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.